mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya mendengarnya mudah-mudahan ya. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pertemuan kita di pertemuan pertemuan yang kedua dengan mata kuliah seperti mata kuliah kita yaitu filsafat dan pemikiran Islam. Minggu lalu kita sudah membahas terkait mata kuliahan dan beberapa poin penting tentang mata kuliah kita filsafat dan pemikiran Islam. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan lebih khusus lagi akan membahas tentang filsafat dan pemikiran Islam, di mana pada pertemuan hari ini tujuannya adalah agar pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa kita semua mengetahui dan mampu menganalisa pengertian filsafat Islam dan definisinya. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu mungkin saya mau absen dulu. Saya mengabsen mahasiswa yang hadir pada hari ini. Saya mengecek dulu ya, atas nama mahasiswa Diana. Iya Pak, hadir. Aisyah. Hadir Pak. Khadijah. Hadir Pak. Aminah. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan memulai dari pengertian apa itu filsafat. Sebelum itu saya mau tanya dulu, pernah nggak benar-benar mengenal atau pernah mendengar arti filsafat dari ibu? Ya? Kira-kira pernah dengar? Filsafat itu pendapat, Oke. filosofi. Itu saja. Kalau ibu ada yang mau komentar? Kira-kira pernah dengar apa arti filsafat? Apa ya? Istilah mungkin Pak. Apa itu istilah? Pernah dengar istilah filsafat? Istilah filsafat. Mungkin dulu ya, apakah ini bahasa asing? Apakah baru pertama kali mendengarnya? Pernah dengar, Pernah tapi dengar. nggak tahu artinya. Tapi Belum paham artinya. Nggak tahu artinya, tapi pernah dengar. Pernah dengar. Kalau misalnya TV itu pernah dengar nama Rocky Gerung yang selalu beliau seorang politis, tapi backgroundnya adalah seorang pakar dalam bidang filsafat. Dia ini. Misalnya dengan namanya Rocky Gerung, gitu kan. Dia backgroundnya adalah ahli filsafat. Sebenarnya filsafat ini dulu sangat terkenal. Istilah ini kita mungkin pernah dengar pendiri kita Bung Karno dan Bung Hatta, the founder of Indonesia. Itu beliau adalah seorang tokoh filsafat. Jadi saya ingat waktu itu guru saya, profesor saya mengatakan bahwa ketika kita membangun sebuah negara, maka kita harus ada fondasinya. Fondasinya buat filsafat kenegaraan itu. Makanya tidak mudah untuk membangun sebuah negara apabila tidak ada fondasi. Maka fondasi kita itu adalah Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah filsafat kenegaraan kita. Gitu ya. Jadi nggak bisa, maka ini adalah filsafat. Apa itu filsafat? Ini. Jadi filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofi, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Apa artinya? Philo artinya cinta, sementara sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Jadi arti filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Kalau misalnya konversi dalam Islam namanya beberapa ahli filosof kayak Al-Kindi, Al-Farabi menyebutnya ilmu hikmah. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan.
kebijaksanaan, gitu ya. Ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan tentang kepandaian. Bapak Ibu, bunda-bunda, ini saya akan menunjukkan satu gambar. Gambar ini sangat terkenal, ditulis pada tahun dilukis. Karena waktu itu nggak ada foto, jadi dilukis. Tahun berapa? 1509 sampai 1509. Siapa itunya? Karyanya? Raffaello Sanzio. Wah, ini dari Italia, ya. The School of Athens. Ini mazhab Athena. Jadi Athena ini di kerajaan Yunani. Jadi ini adalah para ahli filosof. Ahli filosof, semuanya filosof. Ditulis, digambar oleh Raffaello Sanzio. Ini ada tengah-tengah. Ini tengah-tengah ini bapaknya filsafat waktu itu zaman Yunani pada tahun 400 sebelum Masehi. Jadi kalau 400 sebelum Masehi itu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, gitu ya. Jadi zaman-zamannya sebelum itu, karena Nabi Isa akhirnya 1 Masehi. Ini sebelum Masehi, 400 sebelum Masehi zaman-zamannya deh. Sekitar zaman-zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya zaman Nabi Sulaiman itu ada namanya Pythagoras. Pythagoras itu terkenal dia dengan teori geometrinya. Nah, sampai sekarang tuh ya, itu memang dekat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu ceritanya ya. Tapi nanti kita akan melihat apakah filsafat ini. Ini siapa ini ya? Ini Socrates. Dia sedang menunjuk, dia ahli dialog dialog. Ya, ini adalah Plato. Aristoteles. Ini Aristoteles. Jadi ini sedang semacam menunjukkan karakter mereka. Ini ahli filsafat dari berbagai daerah, berbagai negeri. Bapaknya itu memang Socrates sangat terkenal. Kemudian ini adalah Plato, ini adalah Aristoteles. Socrates ini adalah guru daripada Plato. Plato ini adalah guru daripada Aristoteles. Ada nggak kalian di sini lihat pakaian yang berjubah atau yang bertutup apanya sebab? Kalian lihat mana? Hijau. Mana warna hijau? Ini ya? Iya. Kau tidak tahu. Ini yang paling nampak ini. 1 dengan 2 ini. Dulu kata profesor saya dari Kuala Lumpur, dia pertama kali kami belum mengajar itu belum menunjukkan ini dulu. Kalian tahu gambar ini? Ini gambar ini terkenal di mana-mana. Ini digambarkan sebagai Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ahli kedokteran. Jadi ahli kedokteran tapi pakar filsafat. Kenapa Ibnu Sina masuk ke dalam ini? Karena pengaruh dia di dunia barat. Ada bukunya namanya Al-Qanun. Al-Qanun itu adalah buku kedokteran yang selama 300 tahun itu menjadi buku wajib bagi kalangan kedokteran di Eropa. Jadi selama 300 tahun ini menjadi buku pegangan di kalangan abad pertengahan Eropa. Nih, ada Al-Farabi, nggak tahu nih, ada Al-Farabi salah satunya. Saya nggak tahu yang ini saya kurang paham. Tapi memang ini di sini nih ada Al-Kindi yang terkenal Ibnu Sina. Ibnu Rus salah satunya. Ini kayaknya ada satu gambar yang tidak menunjukkan di bawah ini. Yang baju putih ujung. Mana? Ada baju sampan ujung. Di mana? Oh ini ya? Iya. Pak ini yang kurang ini Pak ini. Ini semua ini gambaran tentang para filosof semua. Masalah filosof Muslim, jadi tidak bisa dilepaskan ya. Ini salah satu gambaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejak kapan ilmu filsafat ada? Ini kenapa Bapak Ibu? Apa mudah-mudahan? Pertanyaannya, menurut Bunda, sejak kapan ilmu filsafat itu ada? Bunda Aminah.
yang Bapak jelaskan tadi dari tahun 500. Iya. 500 negara Sejak ada gambarnya dia. Papa yang mulai. Oke. Kalau udah sama jawabannya. Apakah jawabannya sama? Kalau udah zaman Nabi, Pak. sejak zaman Nabi. Oke, apa jawabannya? Tidak, kita lihat. Apa ya Pak? Jawabannya adalah ini. Filsafat bukan hanya ilmu yang tradisi sudah ada sejauh sebelum Thales atau Socrates. Tadi Socrates tahu? Ya. Nah, yang tadi itu yang tengah-tengah, yang sedang menunjukkan itu. Bahkan dalam berbagai peradaban kuno lainnya, termasuk India, Mesir, Babilonia, Cina, dan tradisi kenabian. Maksudnya apa? Jadi kalau kenabian berarti sejak zaman Nabi Adam. Itu sebabnya kata guru saya, filsafat itu mulai ketika manusia berbudi. Ketika akal digunakan, maka filsafat itu digunakan melalui akal. Jadi nanti bisa ada tambahan dengan wahyu. Nah jadi bukan hanya di zaman hanya Yunani dan tradisi filsafat sudah ada jauh sebelumnya tadi. Karena Socrates itu 400 masih sebelum zaman Nabi Isa. 400 masih jauh banget. Sebelum pokoknya setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam beragam lainnya termasuk India, Mesir, Babilonia. Masya Allah. Tahu Mesir? Kalau India kita tahu ya. Kalau Mesir kan kita tahu di zaman Fir'aun ya. Iya. Zaman Fir'aun itu zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi memang di zaman Mesir itu mereka ahli sihir, ahli apa namanya nujum, itu sangat tinggi di sana. Jadi memang apa namanya peradaban untuk berpikir itu sudah ada. Itu sudah ada. Jadi bahkan jauh sebelum itu. Kalau kita lihat ya zaman Nabi Musa setelah itu ya. Musa ke belakang. Bahkan ke zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim pun sudah ada. Salah satunya Nabi Ibrahim sendiri ketika mencari siapakah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Apa Nabi Ibrahim? Jadi karena melihat di kota tersebut banyak menyembah berhala. Dia bingung, kenapa manusia ini menyembah patung yang tidak bisa berbicara? Kan gitu. Nabi Ibrahim dia bertanya-tanya, kenapa harus menyembah yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa memberikan makan gitu kan? Akhirnya Nabi Ibrahim dengan logikanya yang pas saat itu, suatu ketika kerajaan di negeri itu pada pergi berburu mencari hewan. Satu-satunya laki-laki yang tidak pergi berburu, anak kecil, itu adalah Nabi Ibrahim. Ketika mereka sudah pergi, Nabi Ibrahim membawa palu, bukan balu, tapi kapak besar. Buat apa besar? Apa rencana dia? Menghancurkan semua berhala yang ada di situ. Wow, hancur semua. Dan uniknya Nabi Ibrahim itu ada patung yang sangat besar. Patung yang sangat besar ini kayak rajanya patung di sini. Ditancapkan ke kapak itu di atas patung. Pulang dia, kemudian para kerajaan itu pulang. Terkejut, karena apa? Seluruh patung itu habis. Ya, seluruh patung itu hancur. Ditanya, siapa yang melakukannya? Tidak ada bisa jawab. Akhirnya Nabi Ibrahim dituduh. Apakah engkau yang menghancurkannya? Apa kata Nabi Ibrahim? Coba kau tanya sama yang patung besar itu. Kenapa? Karena dia mau kapak. Apa kata rajanya itu? Bagaimana mungkin katanya yang berhala tadi patung itu bisa menghancurkan, sedangkan dia tidak bisa. Apa kata mereka? Kalau misalnya tidak bisa bergerak dan tidak bisa menghancurkan, kenapa engkau menyembah berhala tersebut? Wah, disitulah marah. Kemudian Nabi Ibrahim pun dibakar, tapi tidak terbakar karena diberikan mukjizat ya. Oke, Bapak rasa ini penjelasan terkait mata kuliah kita pada hari ini.
Silakan bagi bunda-bunda yang mau bertanya diperbolehkan. Silakan. Bunda Diana mau tanya? Iya Pak, kalau filsafat itu bukan hanya milik Yunani dan Iya. sudah ada sebelum di zaman Nabi ya Pak. Iya. Jadi kalau filsafat itu masuk ke Indonesia itu kapan Pak? Iya. Pak, itu kan cuma negara-negara yang luar tuh Pak, India, Mesir, Betul. Kalau Indonesia, Ya, ada nggak Pak kira-kira? wah itu kita bahas tentang sejarah lagi ya, karena ketika bahas tentang sejarah, sejak kapan Indonesia itu diduduki oleh para ahli, bukan ahli filsafat, manusia. Karena gini, pergerakan apa ya filsafat itu bukan didorong oleh apa, tetapi manusia berpikir tentang kehidupan. Jadi tentang saya nih ketika berada sendiri di misalnya di tersesat di hutan yang tidak ada orang misalnya ya, ibu pasti berpikir tentang misalnya ibu kita tidak tahu apa-apa ya, oh siapakah yang menghidupkan saya, kemudian saya harus kemana, kemudian saya harus menyembah kepada siapa. Jadi meskipun ibu sendiri pasti ibu akan bertanya-tanya tentang siapa diri ibu sebenarnya. Kenapa? Karena kita dianugerahi oleh akal. Jadi kata guru saya, ketika manusia diberi akal, itulah dimulai dengan filsafat. Oke, kapan filsafat itu berkembang di Indonesia? Karena memang pergerakan yang di Indonesia itu, kita sebelum Islam kan ada agama lain. Apa? Agama Hindu dan Buddha. Tahun berapa? Wah, 600 dikatakan ada yang 600 Masehi ya, 600 Masehi. Ya abad-abad yang di awal lah. Tapi memang sebelum itu Bu, Hindu dan Buddha itu memang sudah ada orang yang menetap di sini. Kalau misalnya kita patokin kepada orang yang ahli sejarah, oh jauh orang itu datang ke sini. Itu bisa dikatakan ya 8.000 tahun yang lalu sudah ada di sini, atau ya 7.000 tahun ada di sini. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya ibu baca sejarah tentang Noah, sejarahnya Nabi Nuh, tahu Nuh? Ketika kapal itu mendarat, Nabi Nuh itu punya 3 anak yang terdampar, Sam, Ham, dan Yafes. Sam, Ham, dan Yafes inilah dia akan menyebar anak-anaknya penjuru ke dunia, termasuklah ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Nah jejak ini, nah siapa yang keturunan dari 3 ini? Dikatakan bahwa keturunan dari 3 ini kita adalah dari keturunan Sam, orang-orang Asia Tenggara itu keturunan dari Sam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kulitnya berbeda. Ada kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam. Karena dari 3 anak itu, Nabi Nuh itu punya karakter kulit yang berbeda-beda. Terima kasih kepada Bunda Dina telah menanyakan dari pertanyaan. Saya rasa karena berhubung dengan waktu ya, kita sampai di sini. Dan ini saya menunjukkan referensi tadi. Boleh Bunda untuk membaca di rumah. Dan nanti insya Allah saya kirimkan file-file atau yang jurnal akan saya kirimkan untuk bacaan di rumah sebagai bacaan tambahan untuk memperluas wawasan bunda-bunda di rumah. Dan saya rasa sampai di sini lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.